memilih meninggalkan dunia jurnalis masuk ke penyelenggara gitu kan? Ya pertama saya butuh tantangan baru. Yang kedua dalam beberapa hal profesi itu dibatasi usia gitu. Cerita Demokrasi, ekspresikan ceritamu di sini. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Hedi selaku pimpinan Bawaslu Kabupaten Bandung. Selamat sore Kang, sehat Kang? Ya sore, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun di tengah pandemi, Kang masih bisa beraktivitas, masih menjalani kesibukan begitu. Ya begitulah. Biar nggak karena kita juga sudah menjalankan prokes ya, kita sudah swab antigen dan vaksin juga mungkin sudah, jadi kita buka aja maskernya kan biar lebih enak ngobrolnya. Nah, Kang Hedi ini kan udah pilkada nih ya Kang ya. Berbicara hari ini pasca pilkada, apa yang dikerjakan oleh Bawaslu terutama Kang Hedi di divisi pengawasan gitu kan? Ya pada momen kali ini memang tidak banyak yang kita lakukan secara institusional gitu, kecuali agenda-agenda yang digariskan oleh Bawaslu RI, semisal pengawasan daftar pemilih berkelanjutan dan pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif. Nah, hanya dua itu. Kemudian juga kita diberi tantangan oleh institusi untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mengundang pertemuan fisik gitu, misal kegiatan secara online gitu. Nah, itu yang diperbanyak. Jadi sebetulnya kan orang berpikir Bawaslu itu setelah pilkada nggak ada kerjaan gitu, gabut. Kan pride-nya gabut gitu ya di luar itu. Mungkin ada kerjaan juga sebetulnya di Bawaslu itu nggak gabut gitu lah, nggak rebahan gitu kan. Nah, Akang setelah pada waktu itu mungkin Akang kan sebelum jadi penyelenggara nih, pernah nggak itu terpikir dari kecil misalnya saya cita-cita pengen jadi penyelenggara pemilu misalnya waktu kecil ya, atau memang ini memang alami ya Akang memang berproses gitu? Ya tidak terpikirkan sama sekali menjadi penyelenggara pemilu, karena sebelumnya saya lama jadi jurnalis gitu. Ada kesamaan antara pekerjaan jurnalis dengan sebagai penyelenggara pemilu ini, sama-sama melakukan hal-hal yang banyak tantangan dan berurusan dengan publik itu, jadi ada kesamaan lah. Sebetulnya sama ya, fungsinya juga pengawasan ya, jurnalis juga melakukan pengawasan, terus juga Bawaslu juga sama sebetulnya. Nah, ada nggak pembeda misalkan ketika di jurnalis akan misalnya bekerja dengan misalnya di zona hari ini akan di penyelenggara gitu, ada nggak bisa pembeda kok di penyelenggara mah lebih berat gitu karena misalnya banyak tantangan atau apa gitu? Kalau di penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu kita jadi lebih terikat. Banyak kode etik yang menjadi rambu-rambu yang sangat ketat sekali. Kemudian juga banyak mata yang memperhatikan kita. Kemudian juga aturan yang sangat banyak gitu, yang itu menuntut kita untuk fokus dengan dinamika yang ada gitu. Kadang hal kecil juga bisa jadi salah paham sebetulnya di penyelenggara. Kalau di jurnalis mungkin bebas-bebas saja ya kita berinteraksi. Kalau kesalahan waktu menulis berita kan itu jelas cukup bikin hak jawab gitu. Tapi kalau kesalahan di penyelenggara pemilu bisa kemana-mana, bisa luas gitu maknanya. Dan itu yang menuntut kita kehati-hatian gitu. Nah, terus kenapa akan memilih masuk ke penyelenggara gitu dan meninggalkan dunia jurnalis Akang gitu? Padahal kan Akang ini sudah 10 tahun gitu loh di dunia jurnalis gitu kan.
sebetulnya kan kalau orang kan kalau udah jangka waktu 5-10 tahun itu mereka justru lebih memikirkan fokus karir itu gitu. Kenapa akan memilih meninggalkan dunia jurnalis masuk ke penyelenggara gitu kan? Ya pertama saya butuh tantangan baru. Yang kedua dalam beberapa hal profesi itu dibatasi usia gitu. Semisal sepak bola itu produktivitas seorang pemain itu paling hanya sampai usia 30 tahun, lewat 30 tahun jadi tidak produktif. Begitu juga menurut jurnalis, dalam pandangan pribadi saya sudah semakin tidak produktif lagi gitu. Dalam arti fisik saya kalau harus mengejar sebuah berita dengan jarak sekian, kemudian dalam waktu cepat sudah semakin menurun. Itu yang menjadi pertimbangan juga gitu. Maradona juga nggak sampai 10 tahun nih kayaknya jadi main bola. Tapi kalau Maradona kan jadi pelatih gitu lah ya, kalau main bola gitu ya. Misalnya kalau kan kalau misalnya rata-rata jurnalis sudah 10 tahun mungkin targetnya jadi pemain juga apa gitu ya. Akan lebih milih keluar gitu karena mungkin mau ada dunia baru gitu. Iya, itu kemudian juga kan secara prinsip substansinya saya tidak meninggalkan nilai-nilai jurnalis itu. Prinsip itu masih tetap saya pegang sampai saat ini. Kemudian juga kebiasaan menulis juga masih sering dilakukan gitu. Jadi sebetulnya tidak banyak yang berubah, hanya rutinitasnya saja ya. Ini Kang, ketika akan menjadi penyelenggara pemilu ada nggak misalnya yang pernah dialami gitu? Misalnya yang pernah dialami itu misalnya dari sisi ketika akan kerja misalnya selama menjadi jurnalis dan penyelenggara, ada nggak misalnya hal-hal yang dialami yang memang sampai hari ini tidak akan bisa melupakan gitu peristiwa itu gitu? Baik ketika jurnalis ataupun penyelenggara, atau memang ada kesamaan gitu? Ya banyak ya hal-hal yang tidak akan saya lupakan gitu, baik selama menjadi jurnalis ataupun penyelenggara pemilu itu. Yaitu ketika berurusan dengan pihak-pihak yang kontra ya, dengan kita gitu. Termasuk juga selama saya mengabdi di Bawaslu gitu. Banyak hal-hal yang tidak akan saya lupakan gitu. Semisal saya sempat diancam gitu ya oleh kelompok capres tertentu ya. Kemudian juga sempat dibully gitu ya, jadi objek bully gitu, sampai berurusan dengan pihak keamanan gitu karena dilaporkan dugaan kasus penggelapan anggaran gitu. Dan ya itulah banyak hal yang yang tidak bisa saya sampaikan itu, dan cukup menjadi pelajaran gitu. Ternyata begini dunia politik gitu. Dunia politik. Kalau di jurnalis pernah mengalami hal seperti itu kan, atau memang itu belum pernah teralami oleh Akang gitu ya tidak seperti di penyelenggara misalnya? Ya kalau selama masih menjadi jurnalis kan paling juga yang menjadi masalah itu ketika kita bikin berita, kemudian berita yang kita buat itu dianggap tidak sesuai dengan keinginan narasumber atau mispersepsi. Nah itu kan solusinya jelas, gampang lah, tinggal bikin hak jawab, selesai urusan gitu. Tapi kalau di Bawaslu ini tidak begitu gitu, bisa merembet kemana-mana masalahnya gitu. Nah mungkin kan sekarang ini kan Akang ini kan lagi negara ini ya, kepala kadar pengawasan nih. Bisa nggak misalnya masyarakat untuk mengikuti itu, atau memang ada klasifikasinya gitu, misalnya yang lansia itu nggak bisa, atau memang yang usia pelajar yang baru lulus misalnya, atau gimana Kak itu terkait kadar pengawasan ini? Ya, kadar pengawasan ini bagian dari kegiatan dalam rangka penguatan nilai-nilai demokrasi di masyarakat gitu.
bagaimana masyarakat sadar akan peran dan fungsinya dalam tata kehidupan demokrasi gitu. Nah, salah satunya Bawaslu menggagas program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Segmentasi pesertanya adalah sudah jelas gitu batas usianya, jadi tidak sembarangan karena memang mungkin butuh energi tersendiri gitu, sehingga diharapkan mereka yang menjadi alumni SKPP ini bisa menularkan apa yang didapatkannya ke masyarakat. Saya berpikirnya bahwa kader pengawasan itu jadi undang-undangnya Bawaslu kan. Apakah misalnya setelah SKPP itu dia harus menjadi penyambung lidah Bawaslu, atau memang dia harus membentuk relawan-relawan lagi SKPP ini begitu. Jadi menurut Akang nih, harapan dari SKPP ini seperti apa sih misalnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya minimal jadi undang-undang berjalan kan gitu. Kalau masyarakat nanya, politik uang hukumnya apa ya, bisa dijelaskan oleh pengawasan minimal hal kecil lah. Ya paling tidak seperti itu harapannya gitu. Mimpinya kan mereka itu bisa menjadi penyambung lidah Bawaslu, atau juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan penyelenggara pemilu. Mungkin saja kita tidak tahu informasi yang terjadi di masyarakat, tapi lewat alumni kader SKPP ini mereka bisa menyampaikan ke kita. Begitu juga sebaliknya, ketika ada persoalan di masyarakat, mereka bisa mengedukasi terkait dengan aturan-aturan yang ada tentang misalkan pidana pemilu, itu bisa disampaikan oleh alumni SKPP. Jadi bisa menjadi perpanjangan kepentingan kita, bisa juga menjadi corong dari masyarakat gitu. Jadi memang tanggung jawabnya berat ya, memikul beban demokrasi itu gitu. Seperti mungkin kalau yang rumah tangga memikul beban rumah tangga gitu ya, beratnya memikul beban demokrasi. Ya demokrasi itu bisa dibilang memang berat gitu, karena godaan untuk dimanipulasi, untuk dikorupsinya besar sekali, karena ini menyangkut dengan kekuasaan. Kekuasaan itu sebetulnya kan netral, tapi karena ada getaran-getaran selalu menggoda, maka orang itu bisa menyelewengkan kekuasaan. Dan demokrasi juga sama, bisa dengan mudah dimanipulasi gitu. Nah mungkin kan yang menjadi catatan Akang selama menjadi penyelenggara pemilu, catatan perbaikan ke depan dalam hal memperbaiki kualitas demokrasi lah begitu. Yang sekarang mungkin kita hari ini kan wacana pemilu 2024, kemudian pengawasan dikembalikan lagi ke masyarakat, kan itu wacana-wacana yang tentu tujuannya mungkin ya ini untuk perbaikan kualitas demokrasi. Mungkin catatan Akang sendiri berbicara untuk perbaikan kualitas demokrasi sendiri itu gimana selama Akang menjadi penyelenggara mungkin, atau ya sifatnya kan sejarah itu tidak berhenti gitu. Ada kan selalu ada persambungan dengan masa lalu gitu. Kalau kita berbicara dengan periode sebelumnya, sejak Republik ini berdiri, maka sebetulnya bisa dibilang demokrasi yang sejati itu sebetulnya belum pernah tercipta ya. Baik itu demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila, termasuk sekarang di era reformasi. Tapi katanya kan pemilu 55 itu merupakan pemilu yang paling tinggi partisipasi. Secara prosedural ya, tapi kan substansinya perlu kita pertanyakan juga gitu. Kalau dilihat dari hiruk pikuk yang terjadi saat itu juga tidak demikian lah, masih jauh lah dari kesempurnaan cita-cita demokrasi itu sendiri. Nah, karena kita belum lama berdemokrasi gitu, sebetulnya kalau menurut saya belum demokrasi secara substansi yang belum lama itu. Nah inilah yang menjadi tantangan kita semua, bahwa
jangan putus harapan gitu bahwa hari ini memang sistem politik demokrasi lah yang masih yang terbaik dibandingkan dengan sistem lainnya. Bahkan Amerika pun sendiri belum secara substansi mungkin belum berkembang ya secara demokrasi, atau memang Ya masih ada Masih ada. cacat lah ya. Dan cacat bawaan demokrasi itu sendiri suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Semisal pemilihan presiden, suara kita dengan suara, mohon maaf, mereka yang tidak melek politik misalkan, itu kan sama nilainya gitu. Padahal cara pandangnya berbeda gitu. Kita melihatnya tidak secara emosional gitu. Tapi kan realitanya itulah bagian dari cacat demokrasi kita. Tapi kan poinnya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa mereka itu jangan memilih calon pemimpin itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional, lebih ke emosional, apalagi transaksional dan atau pragmatis gitu. Nah, itu lebih bahaya lagi. Mungkin terakhir ya Kang, harapan akan sendiri ke depan lah. Tadi kan catatan mungkin ya, catatan akan selama menjadi penyelenggara, kemudian memperhatikan proses pelaksanaan demokrasi, mungkin harapan ke depan yang ingin akan harapkan di sana minimal di sana caleg melakukan money politik misalnya, itu kan harapannya kan. Walaupun belum tentu harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan akan sendiri? Ya kalau saya lebih ke apa yang disampaikan oleh Michel Foucault itu adalah panoptikon ini. Panoptikon itu bagaimana menciptakan sebuah kesadaran bahwa seolah-olah masyarakat itu selalu diawasi gitu. Diawasi. Nah, ini kan perlu pemikiran panjang gitu, direalisasikan dengan program-program yang komprehensif dan masif juga gitu. Nah, ini yang belum tercipta gitu. Panoptikon inilah yang harus ditumbuhkan ini. Nah, sehingga masyarakat itu ada pengawas pemilu atau tidak ada pengawas pemilu, ketika itu menemukan ada caleg yang melakukan politisasi agama misalkan atau money politik, ya dia dengan kesadaran penuh akan melaporkan itu, akan menyampaikan itu bahwa itu adalah pelanggaran. Ya. Nah itulah yang menjadi tantangan kita. Saya yakin sih kalau misalkan kita semuanya penuh komitmen dengan keseriusan itu bisa gitu. Nah yang persoalannya kan ya banyak lah gitu, faktor yang menyebabkan itu belum tercapai ya. Ya mudah-mudahan makanya pemilu tahun depan bisa lebih demokratis lagi, caleg-calegnya misalnya lebih sadar lagi terhadap proses demokrasi, maupun partai politiknya mungkin. Betul. Salah satu kendaraannya mungkin ya. Iya. Nah, terima kasih Kang Edi telah menyempatkan waktunya di podcast Cerita Demokrasi. Nah, kali ini kita akan giveaway ya. Jadi bagi sahabat Bawaslu yang hari ini menonton dimanapun, maupun lagi di rumah, lagi nongkrong, lagi dimanapun, bagi komen yang paling bagus nanti akan diberikan buku oleh Bawaslu ya. Jadi Bawaslu itu sudah memiliki hasil tulisan, yaitu hasil pengawasan, maupun yang lain karya-karya Bawaslu. Nanti kita akan mengadakan giveaway. Bagi komen yang paling bagus nanti akan mendapatkan buku Kang. Nanti tahun depan, minggu depan ketika tayang itu nanti diumumin siapa pemenangnya di medsos maupun dimanapun. Jadi silahkan komen yang semenarik mungkin, nanti dari tim akan menilai siapa komen yang paling bagus. Nuhun Kang Edi, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Mudah-mudahan walaupun tidak ada pilkada, rezeki jalan terus. Nah, ya, terima kasih. Hatur nuhun. Podcast Cerita Demokrasi, ekspresikan ceritamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.